Andi bersama keluarganya sedang berkumpul di ruang tamu, dan Andi mengatakan keinginannya untuk membuat KTP di hari selanjutnya yang bertepatan dengan hari ulang tahunnya. Pak, besok aku mau ke kantor kelurahan nih buat bikin KTP. Kalau gitu harus pagi-pagi, biar ngantrinya nggak kelamaan nanti. Aku pergi ya dari jam 10, boleh nggak Pak? Boleh? Oke deh, kalau gitu besok jam 10-an aku udah di kantor kelurahan deh, biar nggak ngantri kelamaan. Pagi itu, Andi bersama kurang lebih 20 orang lainnya yang ingin membuat KTP masih menunggu petugas kelurahan yang masih belum datang, dan ada juga yang sedang mengobrol di ruangan mereka. Sementara menunggu, Andi mengobrol bersama salah seorang temannya yang kebetulan ingin membuat KTP juga. Halo, kamu mau buat KTP juga ya? Iya, aku udah datang dari kemarin. Tapi karena ngantrinya kelamaan, jadi aku pulang dulu. Dan baru sempat hari ini. Harusnya sih udah jadi. Oh, emang lama ya nunggunya? Iya, kemarin aku dari jam 9 sampai jam 2-an gitu. Hah? Lama banget. Aku kira buat KTP cuma 2 jam. Setelah menunggu lama, Andi memutuskan untuk pergi membeli air di dekat kantor kelurahan. Saat kembali dari membeli air, ada salah satu pegawai kelurahan yang memanggil dia. Halo, boleh saya minta waktunya sebentar? Iya Pak, ada apa ya? Ada yang bisa saya bantu? Kamu di sini mau buat KTP ya? Iya Pak, tapi sudah sekitar 3 jam nih, udah nunggu, tapi belum ada info apa-apa. Kenapa ya? Kok bisa lama banget? Gini aja dek, saya akan membantu proses pembuatan KTP kamu. Kira-kira 30 menit sudah bisa diambil. Mau tidak? Oh iya, boleh dong Pak. Tapi, untuk itu, saya perlu sedikit bantuan dari kamu. Maksud Bapak bantuan seperti apa ya? Saya perlu uang 250.000 untuk bisa memproses KTP kamu. Hah? Banyak banget. Bukannya bikin KTP itu gratis ya Pak? Iya sih, tapi kalau mau cepat selesai harus ada bantuannya. Waduh, enggak deh Pak. Saya ngantri aja. Soalnya hal itu sudah menjadi hak saya untuk dilayani secara gratis dalam pembuatan KTP. Jadi, saya tidak perlu mengeluarkan uang lagi untuk itu. Yaudah, permisi Pak. Setelah menunggu lama, akhirnya Andi cukup kesal karena tidak kunjung mendapatkan KTP. Hingga akhirnya, Andi mendatangi ruang pegawai dengan perasaan kesal. Permisi Pak. Saya di sini udah dari jam 10 kok sampai sekarang KTP-nya belum jadi ya. Wah, maaf dek, saat ini kamu masih cukup banyak yang harus dikerjakan. Begitu. Jadi solusinya bagaimana ya Pak? Karena saya udah ada janji juga dengan orang lain sore ini. Waduh, kalau gitu gak bisa dek, Ada harus menunggu. Atau kalau memang mau cepat, Ade bisa membayar saya agar bisa dikerjakan sekarang KTP-nya. Waduh, kalau begitu saya tinggal aja dulu deh KTP-nya. Dibanding saya harus bayar dulu. Karena kan seharusnya KTP gratis, nggak perlu pakai bayar-bayar seperti ini. Baik kalau begitu, diambil besok saja juga tidak apa-apa. Di sini saya hanya menawarkan, tidak perlu memakai emosi. Setelah kejadian di kantor kelurahan, akhirnya Andi melapor ke papanya karena KTP yang seharusnya jadi pada hari itu harus tertunda perihal memberi uang sogokan ke pegawai kelurahan. Bagaimana KTP kamu? Sudah jadi belum, Nak? Belum nih Pak, tadi aku sudah nunggu sampai 4 jam dan belum jadi juga KTP-nya. Malahan tadi aku ditawarin buat bayar pegawainya. Katanya sih biar lebih cepat jadi KTP-nya. Tapi aku sih ya nolak aja. Wah, begitu, Nak. Berarti ada yang nggak benar di kantor kelurahan di situ ya? Kebetulan Papa ada kontak kenalan kelurahan. Di situ besok pagi Papa coba hubungi beliau ya terkait masalah sogokan ini. Wah, oke Pak kalau begitu. Kalau bisa itu pegawainya ditangkap aja. Soalnya udah gak bener juga dia. Masa harus bayar dulu baru bisa dapet KTP-nya? Ya udah, makasih ya Pak. Setelah mendapat laporan dari Andi, keesokan harinya, Papa langsung menghubungi kepala kelurahan dan melaporkan kejadian yang dialami Andi. Halo Bu, apa kabar? Halo Pak, baik Pak.
Ada apa ya, Pak? Tadi malam saya dapat laporan dari anak saya kalau kemarin dia ingin membuat KTP. Dan karena kelamaan menunggu, akhirnya dia menghampiri kantor pegawai dan dapat kejadian yang tidak enak. Dia disuruh membayar pegawainya agar dapat dikerjakan lebih cepat. Oh, begitu ya, Pak. Maaf, Pak, saya harus mendengar berita ini. Kebetulan kemarin saya tidak lagi di kantor. Sedang ada kerjaan di luar kantor dan tidak mengetahui perihal ini. Mungkin nanti siang Bapak dan anaknya bisa menemui saya langsung di kantor. Boleh Bu, nanti siang saya ke kantor kelurahan ya. Setelah menelpon kepala kelurahan, akhirnya Papa dan Andi diminta untuk datang langsung ke kantor dan bertemu bersama kepala kelurahan. Halo Pak, maaf untuk kejadian yang kemarin ya Pak. Semoga tidak terulang lagi dan saya akan langsung mengurus perihal masalah ini. Iya, nggak apa-apa Pak. Saya di sini hanya ingin menuntut keadilan saja karena kasihan anak saya kemarin sudah nunggu lama dan belum jadi KTP-nya. Sekarang kita langsung saja ke masalah utamanya. Jadi kemarin siapa dek pegawainya? Ayo kita langsung ke ruangan pegawai untuk memberitahu siapa pegawai yang meminta uang sogokan. Akhirnya Andi, Papa, dan kepala kelurahan langsung beranjak ke ruang pegawai untuk langsung mengurus pegawai nakal ini. Jadi yang mana dek orangnya? Yang itu orangnya. Ada apa ini? Kok saya ditunjuk-tunjuk? Oh jadi kamu ya orangnya. Kamu habis ini ke ruangan saya ya. Saya ingin berbicara dengan kamu. Terima kasih Pak. Dan kamu juga ya dek. Saya ambil alih sekarang masalahnya. Kalian sudah boleh pulang. Oke, makasih juga. Setelah kejadian itu, kepala kelurahan langsung memecat pegawai nakal tersebut karena hal ini termasuk kejahatan yang tidak bisa diabaikan dan tidak bisa dibiarkan. Andi pun bersama warga lain yang telah menunggu lama akhirnya mendapatkan KTP-nya karena setelah kejadian itu, kepala kelurahan meningkatkan produktivitas dan memperketat pengawasan di kantor kelurahan supaya meminimalkan terjadinya suap dan tindak korupsi. Kelompok kami membeli tokoh yaitu Muhammad Hatta. Beliau adalah wakil presiden RI pertama. Alasan kami membeli beliau dikarenakan beliau ini adalah pejuang anti korupsi. Beliau ini selalu menanamkan nilai jujur dan menolak keras korupsi. Dengan itu kami menjunjung nilai tersebut di short movie kami. Kelompok kami memilih topik yaitu pembuatan KTP. Hal ini dikarenakan menurut kami pembuatan KTP itu sangat dekat dengan kehidupan kita. Kami yakin semua orang pasti pernah dan akan melakukan hal tersebut. Maka dari itu kami percaya dengan menggunakan topik ini, nilai yang akan kami tegaskan akan lebih mudah dimengerti dan dipahami oleh orang banyak. Saya akan menjawab pertanyaan B, yaitu apa moral dari cerita film tersebut. Yang ingin kelompok kami sampaikan dari short movie tentang seorang anak yang ingin membuat KTP, perlu diketahui bahwa KTP atau kartu tanda penduduk adalah hak yang dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia setelah dirinya berumur minimal 17 tahun. Salah satu adegan dalam short movie tersebut ketika antrian sangat panjang dan seorang pegawai kelurahan menawarkan jasa untuk mempercepat proses pembuatan KTP. Namun hasilnya harus membayar 250.000. Hal tersebut termasuk golongan korupsi karena pegawai kelurahan menerima uang yang seharusnya tidak ia miliki. Dan nilai yang ingin kami sampaikan adalah jangan membiasakan menerima uang atau barang yang seharusnya tidak kami terima atau kita miliki. Karena korupsi juga dapat merugikan banyak pihak termasuk diri kita sendiri dan orang lain. Di sini saya akan membahas tentang keprihatinan dan bila Bung Hatta masih hidup pada zaman sekarang. Di sini saya akan membahas tentang korupsi yang ada di Indonesia belakangan ini atau sudah dari tahun-tahun sebelumnya. Korupsi itu tidak berkurang dan masih ada saja orang-orang yang berkorupsi. Mungkin kalau Bung Hatta masih hidup, beliau akan menegur dan langsung bertindak untuk menghadapi korupsi ini. Sikap dan tindakan dapat kelompok kami lakukan untuk meneladani sikap dan semangat daripada Bapak Muhammad Hatta dalam nilai yaitu kejujuran, di mana kejujuran itu sendiri adalah kesesuaian antara tindakan dan perkataan seseorang. Dan contoh konkret daripada nilai kejujuran itu dalam lingkungan keluarga, di mana kita sebagai anak itu harus mengatakan yang sebenarnya kepada orang tua dan juga mengakui apabila melakukan kesalahan. Dalam lingkungan perkuliahan, di mana kami sebagai mahasiswa itu haruslah mengikuti ujian itu tanpa menyontek dan juga tidak memberikan contekan kepada teman. Dalam lingkungan sosial, di mana kita sebagai masyarakat itu tidak boleh memfitnah masyarakat yang lain dan juga mengakui apabila melakukan kesalahan dalam peran kita dalam masyarakat.